Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Elimil Maslihah, absen 3, dan teman-teman saya. Saya Ita Nurkholisos. Saya Amelia Citra, absen 4. Saya Hifi Mar'atus Solihah, absen 13. Saya Anissa Latifatu Zahro, absen 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jaringan tumbuhan. Pengertian: jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Sedangkan jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Macam-macam jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 2 berdasarkan pembelahan sel yang terjadi selama pembuahan dan perkembangan. Jenis jaringan tumbuhan dikelompokkan menjadi 2, yaitu meristem dan permanen atau dewasa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang macam-macam jaringan tumbuhan. Yang pertama ada jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah secara mitosis. Jaringan ini menyebabkan bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi dan volume. Kemudian, sifat-sifat dari jaringan meristem yang pertama, tersusun atas sel-sel muda yang masih aktif membelah. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel. Yang ketiga, sel-selnya berbentuk bulat, lonjong, poligon, kubus, dan prisma, serta memiliki dinding sel yang tipis. Yang keempat, banyak mengandung sitoplasma. Yang kelima, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Yang keenam, terdapat pada titik-titik tumbuh seperti pucuk batang dan ujung akar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3. Yang pertama, meristem apikal, yaitu letaknya pada pucuk batang atau ujung akar. Yang kedua, meristem lateral, terdapat pada tepi akar dan batang tanaman dikotil. Yang ketiga, meristem interkalar, terletak di antara ruas-ruas batang rumput-rumputan, seperti pada ruas-ruas tumbuhan bambu. Kemudian, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi menjadi 2. Yang pertama, meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem yang ada di tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Jaringan ini memungkinkan tumbuhan untuk mengalami pertumbuhan tinggi atau panjang pada akar dan batangnya. Jaringan ini terletak pada pucuk batang atau ujung akar. Meristem primer berasal dari sel-sel jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam fase embrio. Lalu yang kedua ada meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang asalnya dari jaringan dewasa yang berhenti pertumbuhannya atau mengalami diferensiasi, tapi kembali lagi menjadi embrional. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipih atau prisma yang memiliki vakuola besar di tengahnya. Meristem sekunder menyebabkan pertambahan diameter batang dan akar serta pembentukan jaringan pembuluh atau vaskuler. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, jaringan dewasa ini tersusun oleh sel-sel yang tidak aktif atau tidak dapat membelah lagi. Kemudian, berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, ada jaringan pelindung atau biasa disebut epidermis. Yang kedua, ada jaringan dasar atau biasa disebut parenkim. Yang ketiga, ada jaringan penyokong. Yang keempat, ada jaringan pengangkut atau vaskuler. Dan yang kelima, ada jaringan periderm. Nah, yang pertama ada jaringan epidermis. Jadi, jaringan epidermis adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jaringan epidermis disebut juga sebagai jaringan pelindung. Fungsi utamanya sudah jelas sekali bahwa ini adalah jaringan pelindung, jadi fungsi utamanya adalah untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian, ciri-ciri dari jaringan epidermis itu yang pertama, umumnya tersusun atas satu lapis sel. Kemudian yang kedua, memiliki sel-sel berbentuk pipih yang tersusun rapat. Yang ketiga, sel-sel memiliki banyak vakuola sehingga dapat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, sel-sel pada jaringan epidermis ini dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, emergensia, spina, sel kipas, sel kersik, filamen, dan litokis.
Yang kedua ada jaringan parenkim. Jadi jaringan parenkim adalah jaringan dasar pembentuk tumbuhan. Ciri-cirinya yang pertama tersusun atas sel parenkim yang memiliki bentuk bervariasi, polihedral atau isodiametris. Yang kedua berdinding tipis, fleksibel, dan mengandung selulosa. Yang ketiga memiliki vakuola tengah yang besar. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama, parenkim asimilasi, yaitu melakukan proses pembuatan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Yang kedua, parenkim penimbun atau yang menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, parenkim air, yaitu untuk menyimpan air. Yang keempat, parenkim udara atau aerenkim yang berfungsi untuk menyimpan udara. Yang kelima, parenkim pengangkut, yaitu terdapat di sekitar xilem dan floem. Yang keenam, parenkim penutup luka, yaitu menyembuhkan luka dan meregenerasi. Akan melanjutkan pembahasan tentang jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menyokong atau menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih muda dan sedang tumbuh atau sel-selnya masih hidup. Jaringan ini terdapat pada batang, daun, bunga, buah, akar yang terkena cahaya matahari, memiliki bentuk dan ukuran sel yang bervariasi, memiliki dinding sel yang penebalannya tidak merata. 2. Jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan. Memiliki dinding sekunder yang tebal merata, bersifat lebih kaku dan kuat daripada kolenkim. Memiliki dinding sel yang penebalannya tidak merata, memiliki 2 tipe, yaitu serat dan sklerelit. 4. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Terdapat 2 macam jaringan pengangkut. 1. Xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar menuju daun. Sel-sel xilem telah mati, berdinding tebal, dan mengandung lignium. Komponen penyusun xilem diantaranya unsur trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. 2. Floem. Floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Komponen penyusun floem diantaranya pembuluh tapis, sel pengiring atau sel tetangga, serat floem, dan parenkim floem. 5. Jaringan periderm. Jaringan periderm adalah jaringan pelindung sekunder sebagai pengganti epidermis pada batang tumbuhan dikotil dan gimnospermae berkayu. Jaringan epiderm terdiri atas velum atau jaringan gabus, velogen atau kambium gabus, dan velodrem atau korteks sekunder. Jaringan ini tumbuh di dalam epidermis, korteks, floem, atau akar. Fungsi 1. Melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim. 2. Mengurangi kehilangan air. Dan terakhir, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan metode yang bertujuan memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman atau mengisolasi, seperti sel atau sekelompok sel, jaringan, ataupun organ. Kemudian ditumbuhkan pada medium buatan yang mengandung zat pengatur tumbuh dalam kondisi aspektif. Teknik kultur jaringan termasuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dasar teknik kultur jaringan adalah sifat totipotensi sel. Totipotensi adalah kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru yang utuh jika ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Proses kultur jaringan. Pertama, suatu jaringan tumbuhan dimasukkan dan dipelihara dalam sebuah medium buatan dengan nutrisi yang sesuai. Kedua, jaringan tumbuhan tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi kalus atau gumpalan halus.
Kemudian, kalus dipindahkan ke dalam medium diferensiasi yang sesuai. Kalus akan membentuk tumbuhan kecil yang lengkap. Keuntungan kultur jaringan. 1. Mampu menghasilkan bibit tanaman dengan jumlah besar dalam waktu singkat. 2. Bibit yang dihasilkan memiliki sifat identik dengan induknya. 3. Tidak membutuhkan tempat yang luas. 4. Bibit tanaman lebih cepat tumbuh. Bagian-bagian tumbuhan. Akar berfungsi sebagai penyokong tumbuhan, menyerap air dan mineral, dan juga pengangkut air ke seluruh bagian tumbuhan yang lain. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan, jalur pengangkut air dan mineral ke daun, serta hasil fotosintesis ke seluruh bagian yang lain, dan juga tempat penyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, terjadinya alat respirasi, dan terjadinya transpirasi atau penguapan. Bunga, tempat terjadinya berkembang biak, terbentuknya biji dan buah, serta tempat mengikatnya serangga untuk terjadinya penyerbukan. Biji, tempat untuk berkembang biak dan penyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, buah sebagai pelindung biji dan sumber makanan untuk manusia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.